Kita bacakan ya. Saat istri-istri Nabi minta uang belanja. Oh, perhatikan. Astaga, dia malah ketawa-ketawa. Perhatikan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan, maka marilah supaya aku berikan kepadamu kesenangan dan aku ceraikan kamu dengan cara yang paling baik. Ketika mau minta belanja lebih malah mau diceraikan loh. Perhatikan. Saya bacakan ayatnya. Banyak orang muslim tidak tahu ini. Perhatikan nih. Ketika istri-istri Rasulullah meminta tambahan nafkah, Umar pun bermaksud mencandainya agar Rasul tertawa. Umar berkata, "Ya Rasulullah, jika istri saya meminta uang belanja kepada saya, maka akan saya sakiti lehernya." Benar saja Rasul tertawa mendengarnya. Kemudian beliau mengatakan, "Tahukah kau wahai Umar, mereka, istri-istri beliau, sekarang berada di sekelilingku juga sedang meminta uang belanja." Umar pun melotot ke arah putri-putri mereka. Kemudian Umar dengan bercanda menyakiti leher Hafsah, dicekek. Putrinya yang juga istri Rasulullah. Sementara Abu Bakar menyakiti leher Aisyah. Lu perhatikan, minta uang belanja dicekek tuh. Apakah di sini Esti ini memelintir makna dari ayat, teman-teman? Di sini dia berhadapan dengan guru, teman-teman. Ibu ini mengaku bahwasannya dia guru. Tetapi bagaimana ranah diskusinya ini menjadi satu polemik. Polemiknya itu adu argumen terjadi, teman-teman. Beberapa narasi yang ditimbulkan oleh Esti TV langsung dibantah ataupun dibantai oleh ibu ini. Bagaimana keseruannya nanti di akhir video kita akan tanggapi. Coba dengarkan dulu. Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan, Bu? Betulkah Nabi berwajah masam? Di dalam Al-Quran itu, Nabi Muhammad itu kan manusia biasa, Des. Manusia kan tak luput dari dosa. Jadi kekilafan dari berarti Nabi benar itu, tidak dia berwajah masam? Benar. Tapi langsung Allah menegur beliau dengan mengatakan, "Hai Muhammad, itu orang itu mungkin dia mau bertobat, kan?" Kemudian sama juga seperti dalam kitabnya. Sebentar, tenang dulu, sabar, kita selesaikan dulu, sabar. Oke. Muhammad, tenang dulu, Bu. Sabar, tenang dulu. Kita belum selesai, Bu. Dengar dulu. Di situ Muhammad ditegur karena Muhammad benar atau karena salah? Beliau itu secara halus bermuka masam. Tapi kalau Tuhan Edis yang ditanya apa? Membuat Edis menjadi anjing. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Ini berat, saudara-saudara. Astaga, Bu, tenang dulu, Bu. Bu, jadi tenang dulu. Membandingkan dua agama. Betul, tapi kita selesaikan dulu yang ini. Sebelum selesai, jangan dulu pindah ke tema lain. Setuju? Setuju? Bukan tema lain, Des. Kan sejalur. Oke, begini Bu ya, dengarkan. Muhammad kena tegur, betul? Dia ditegur. Oke, dia ditegur karena dia salah atau karena dia benar? Ya, adalah sebagai manusia biasa, mungkin beliau itu gila. Bukan itu pertanyaan saya. Dia ditegur karena dia salah atau benar? Manusia itu bersifat salah. Oke, dia salah. Karena salah gitu, Bu. Karena salah. Oke. Apa kesalahan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa kesalahan daripada Nabi Muhammad di situ dalam surat Abasa ayat 1 sampai 6? Abasa 1 sampai 6. Dia itu. Gimana kita mau diskusi kalau begini, Bu? Astaga. Apa kesalahan daripada Nabi? Ya bermuka masam tadi itu kan. Bermuka masam. Dia bermuka masam sama orang buta lagi miskin. Tetapi kalau yang datang kepadanya orang kaya, dia langsung melayani. Betul, karena itulah dia ditegur, betul. Sudah ditegur, dia langsung merubah akhlaknya. Iya. Sebentar. Tenang. Sebentar. Apakah dia berubah akhlaknya? Oh, nanti saya tunjukkan ayat lain. Karena barang siapa yang mau mengadakan pembicaraan dengan Nabi harus bayar dulu. Astaga. Astaga. Oh, saya tunjukkan ayatnya. Berat ini saudara-saudara. Loh, saya tunjukkan ayatnya. Astaga. Di dalam Al-Quran, barang siapa kalau mau ngomong sama Nabi, itu harus ngeluarkan duit, loh. Itu sih bohong besar. Loh, astaga. Kalau ada cium tembok gimana? Mana? Baik, saya tunjukkan. Ada bayar-bayar sama Nabi Muhammad. Baik, saya akan tunjukkan ayatnya, loh. Kalau saya ngomong tidak ngasal-ngasal bicara, sudah. Coba deh, lihat. Mujadalah ayat 12, silakan. 12, Quran Surat. Mujallah. Barang siapa yang mau mengadakan pembicaraan dengan Nabi,
maka hendaklah ia mengeluarkan duit. Biar Anda tahu itu. Cuman langsung dipelintir ayatnya. Coba kalau nggak percaya, coba baca ayatnya apa adanya sebelum dipelintir oleh para ulama. Coba, silakan baca ayatnya. Loh, Anda kira Muhammad sangat perlu duit, saudara-saudara? Anda tidak tahu. Coba silakan. Silakan. Ini maksud ayat ini supaya kita itu Ya dibaca bersedekah dulu, dibaca, kepada baca. orang Jangan, baca artinya. Ya. Ramai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya Sebentar. saja. Wahai orang-orang yang beriman. Ayo terus. Apabila kamu ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, itu pembicaraan rahasia. Jangan sebentar. Apabila kamu hendak mengadakan pembicaraan dengan Rasul, dengan biar Nabi. aku yang baca. Silakan. Aku baca, tidak usah ini nanti pelintir-pelintir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, hendaklah kamu bersedekah kepada orang miskin. Bukan nggak ada itu. Nabi. Bersedekah kepada orang miskin. Lihat, saya tampilin ayatnya. Iya. Itu ayat sudah dipelintir. Perhatikan. Tidak. Gimana masanya ya? Saya tampilkan. Bersedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan. Saya tampilkan. Hal Itu lebih dalam baik kurung, bagi kita, lebih bersih. Oke, saya tampilkan ya. Saya tampilkan. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu Kepada orang miskin tuh, Des. tenang dulu, tenang. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Ya, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Nah, ini orang miskin. iya dalam tanda kurung. Itu Ini dalam tanda kurung ayat. ini, dalam tanda kurung ini adalah ayat-ayat tambahan. Orang menambahi biar apa? Sebentar. No. Kalau sebentar, tenang Bu. Kenapa ini dalam tanda kurung? Kenapa ada dalam kurungnya begini? Kenapa? Ini adalah tafsir. Ini adalah tafsir yang dibuat dipaksa supaya apa? Supaya sedekahnya itu kepada orang miskin, padahal kepada Muhammad. Loh. Ustaz Ebis dengar. Dengar. Kenapa ini dalam tanda kurung? Coba. Menerangkan arti ayat tuh, Des. Mana ayatnya di sini dalam tanda kurungnya? Itu kan menerangkan maksud ayat itu. Dia ada punya ilmu bahasa Ini Arab. ayatnya ditambah-tambahin. Perhatikan, kalau mau ngomong khusus sama Nabi, dia mau bicara Harus Nabi, bersedekah. saya mau ngomong khusus. Diwajibkan bagi mereka, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Jadi harus ngasih duit dulu. Kok dibilang kepada orang miskin? Dan sesungguhnya mereka merubah-rubah ayat Al-Quran dengan menambah-nambahi sesuatu kepadanya. Ada ilmu mantik, ada ilmu balagohnya. Jurus merubah-rubah ayat Quran. Ya Itu sudahlah. ada ilmunya, Intinya, tidak asal-asalan, bukan. iya itu kalau terjemahan ilmu bohong, saja. kalau ilmu bohong-bohongin diri sendiri buat apa? No. Al-Quran itu dia punya ilmu membaca Coba Al-Quran. siapa? Saya tanya sama Ibu, Bu, siapa orang miskin di situ yang dikasih duit kalau mau ngomong sama Muhammad? Seluruh orang miskin, siapa saja lah. Gimana cara taunya? Kan ada ayat yang sebelumnya itu kan ada Bukan, ayatnya. cara taunya gimana? Cuma baca satu ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mengadakan pembicaraan khusus dengan Nabi, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Pertanyaan saya, Kepada orang miskin. nah, kepada orang miskin itu kan ayat dalam kurung tambahan, tafsiran. Pertanyaan saya begini, siapa orang miskin di situ? Sebentar dulu, siapa orang miskin di situ? Sebelum ayat itu kan ada ayatnya. Sebelum ayat yang berapa nih? 11 Memang berat, saudara. Kan ada ayat yang lain. Berat ini Kalau saudara-saudara, itu ini susah ini. Kalau Bu, cuma membaca satu Bu, ayat, jadi salah mengartikan. Ayat itu jelas, sedekahnya itu ya untuk Muhammad gimana? Itu fitnah. Justru ayat di situ Iya. memfitnah kepada orang miskin di situ nggak ada ayatnya itu Ada, ayat dalam ayat kurung yang tidak ada bahasa sebelumnya. Arabnya. Coba sekarang saya tanya. Sebelumnya menerangkan yang Gini, sebelumnya. Kenapa Yes. itu? Coba bahasa Arabnya kepada orang miskin itu sebelah mana? Coba lihat ayat yang sebelumnya itu. Coba bacakan akan ayat sebelumnya. membicarakan masalah Bacakan ayat itu. sebelumnya. Silakan bacakan ayat sebelumnya. Banyak.
tunggu aku buka ayat Quran tu ya, Dis. Ini Silakan. Quran. Maksudnya ini, Dis, ayat ini untuk meringankan beban orang yang tidak mampu. Ngarang bebas saja. Apa hubungannya mau ngomong sama Muhammad suruh ngasih duit dulu sama orang miskin? Siapa orang miskinnya di situ dan bagaimana dia tahu kalau udah ngasih orang miskin atau belum? Sedekahnya itu ya kepada Nabi. Mari kita jujur. No. Ya udah. Terus Ayat gimana itu bisa sangat tahu? tadi. Begini, Nabi, aku mau bicara khusus denganmu. Sudahkah kau mengeluarkan sedekah? Ayat berapa tadi, Dis? 11? Ayat 12. Ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, pada kamu hendak Baca yang benar. miskin. Oh, Baca yang bukan benar. itu artinya, Dis. Itu arti itu masih palsu. Aku bacakan arti yang sebenarnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis. Ayat 12-nya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, Hendaklah kamu mengeluarkan jawabannya, sedekah. apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin? Makanya kamu takut jadi miskin karena kamu mengeluarkan sedekah kepada Nabi itu. Bukan kepada Nabi. Dia ngarang kepada Sekarang orang gini aja. miskin. Sekarang gini aja, Bu. Seandainya Ibu hidup sejaman dengan Nabi, mau ngomong khusus dengan Nabi, aku ingin berbicara menghadap Nabi mau bicara. Ibu rela nggak keluarkan duit sedekah untuk Nabi? Tentu Nabi enggak. Nabi itu tidak sedekah. Dan sesungguhnya mereka Nabi tidak ini boleh adalah sedekah orang-orang yang kebetulan. tidak mau memberi Nabi duit. Aduh. Edis ngarang. Ngarangnya di mana? Itu jelas sedekah. No. Kalau di dalam Al-Quran itu kan sudah ada keterangannya itu bahwa yang dikata sedekah itu adalah hak orang miskin. Nabi beserta keluarganya tidak berhak menerima sedekah. Bahkan Nabi itu Astaga. menolak Oke. sedekah. Ibu tahu gonimah? Astaga. Kak Imam. Perhatikan. Muhammad menjadi seorang miliarder dari mana? Dari rampokan perang. Astaga. Loh, Anda tidak percaya bahwasanya kerja mereka itu merampok? Astaga. Anda tidak tahu Orang pekerjaan. kalau dalam perang pasti diambil. Astagfirullahaladzim. Edis, Bu. aku ini pintar loh. Bu, dengarkan saya. Kalau dalam perang seluruhnya harta itu memang dirampok, diambil lah kalau Ya kita menang. sudah, terima kasih Anda mengakuinya. Orang Oke, yang berapa tidak persen sama untuk juga Nabi? begitu. Berapa persen untuk Nabi? Untuk Nabi dikit, ya penting Dikit untuk apa itunya. miliar? Astaga. Perhatikan ya, perhatikan. Dia banyak ngarang. Untuk tinggal di Amerika. Aduh. Dibilang perhatikan ya. Saya kalau ngomong itu ada dalilnya. Perhatikan. Ya boleh. Perhatikan. Ya, kadang dalil- Muhammad, contoh. perhatikan. Muhammad menjadi miliarder dari rampasan perang. Perhatikan. Itu kan perkara mana? Loh, perhatikan. Orang Dengar. yang mulia itu ada Kurang dari 50 jauh ribu Edis keping nih. uang dinar. Zaman Nabi itu ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50 ribu keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah, berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50 ribu keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Tapi 20 miliar. Nabi mendapatkan 20 miliar, betul? Kita menang perang. Itulah ya. Astaga. Bu, saya tanya, betul tidak Nabi jadi miliarder gara-gara harta rampasan perang? Astaga, masih saja ditolaknya. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran, yaitu mereka yang dibacakan kepada mereka ayat-ayat, tetapi mereka tidak menerimanya. Bu, apakah yang saya bilang fitnah? Apakah yang saya bilang fitnah? Itu dalam perang wajar sajalah. Bukan itu yang saya bilang. Yang saya bilang fitnah atau tidak? No, tidak. Oke, tidak fitnah. Muhammad menjadi miliarder dari rampasan perang, betul?
Bukan jadi miliarder dunia, pun bisa dia milih kalau dia mau, dia Ini nggak mau. susah, ini berat. Yang saya sampaikan fakta atau tidak? Kalau dengar sekilas tadi ya. Oke, Saya di mana mengakui fitnahnya 1%. coba? Di mana fitnahnya? Bahwasanya Muhammad menjadi seorang miliarder karena dia dapat 20 miliar kata Abdul Somad dari rampasan perang. Memang mendapat 20 miliar, tapi akhirnya dia bagi-bagikan kepada umatnya yang ikut perang itu. Ngarang bebas. Ngarang bebas terus. Mana dibagi-bagikan mana? Mana dibagi-bagikan mana? Coba tunjukkan dari. Iya, itu ya, hadis yang dibawa oleh Edis tadi itu. Saya tahu ceritanya seperti itu. Bu, coba saya tanya sama Anda, Nabi istrinya banyak atau tidak? Nabi Muhammad itu diberi keistimewaan oleh Allah memang. Ya, berlebihlah dari umatnya. Ini ditanya Apa apa masalahnya? jawabnya tuh selalu muter-muter. Kenapa senengnya itu jawabnya itu muter gitu loh. Coba pertanyaan saya simpel. Nabi istrinya banyak, betul atau tidak? Betul, itu keistimewaan Allah untuk beliau. Oke, istrinya banyak. Barang siapa yang punya istri banyak, niscaya baginya pengeluarannya akan lebih banyak, betul? Ya, Loh, betul, ditanya ya. gimana sih? Betul atau tidak? Ya, betul. Nah, ketika Muhammad dapat harta rampasan perang 20 miliar, niscaya keperluan Muhammad terhadap keluarganya pun akan terpenuhi, betul? Terpenuhi semua kebutuhan istri. Oke, kita tes. Apakah istri-istri Muhammad dapat uang belanja? Baik. Kita tampilkan, saudara-saudara. Benarkah istri-istri Nabi dikasih uang belanja? Kita buktikan. Loh, kita nggak bohong-bohong, Bu. Kalau kita bicara berdasarkan fakta dan dalil. Saya tampilkan. Kita bacakan ya. Saat istri-istri Nabi minta uang belanja. Oh, perhatikan. Dari mana ambil istri? Astaga, dia malah ketawa-ketawa. Perhatikan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan, maka marilah supaya kuberikan kepadamu kesenangan dan aku ceraikan kamu dengan cara yang paling baik. Ketika mau minta duit belanja lebih, malah mau diceraikan. Loh, perhatikan. Saya bacakan ayatnya. Banyak orang muslim tidak tahu ini. Oh, saya bacakan. Perhatikan. Saya tahu. Ayat ini. Dengarkan dulu saya bacakan ya. Ayat ini sebab nuzulnya sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya, yaitu di mana istri-istri Nabi Muhammad SAW bersepakat ketika itu untuk meminta tambahan rezeki dari Nabi SAW, tambahan uang keluarga, kalau bahasa kita, yang padahal sebelumnya mereka tidak pernah meminta seperti itu. Nah, sebagaimana disebutkan Tahir bin Asyur rahimahullah dan seterusnya ya, kita bacakan ya. Kemudian setelah itu juga Rasulullah SAW memerangi Bani Quraizah dan mereka menginginkan gonimah dan gonimah tersebut dibagi-bagikan kepada para sahabat dan juga Rasulullah SAW mendapatkannya. Nah, juga nanti di Khaibar Rasulullah juga ya dan seterusnya diperhatikan. Nah, dari sini kata Tahir bin Ibn Asyur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir bahwasanya istri Nabi akhirnya ingin meminta ada tambahan biaya rumah tangga. Nah, demikian juga bisa jadi ketika para sahabat mendapatkan gonimah dari perang melawan Bani Quraizah setelah itu dan seterusnya. Perhatikan ya. Nih, ketika itu Nabi punya istri 9, Aisyah, Saudah, Hafsah, Ummu Salamah, dan seterusnya. Nah, mereka ingin meminta uang belanja lebih, tapi malah dijawab oleh Muhammad dengan nih surat ayat Al-Quran nih, surat Al-Ahzab ayat ke-6 tadi. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu kesenangan dan aku ceraikan kamu. Tuh, malah mau diceraikan. Ini yang nyaranin ayat ini, ngomong-ngomong ayat ini turun akibat daripada saran Umar bin Khattab. Iya, itu Umar bin Khattab yang bilang begitu. Loh, terdiam dia. Jawab. Mau aku jawab? Silakan. Ya, oke. Kalau kami wanita ini,
Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Memang berat, saudara. Banyak suami ngasih duit, Dis. Dengar keteranganku. Masalah Nabi ini tadi kan harta ghanimah itu harta rampasan perang yang sah. Jadi istri-istri Nabi itu sudah dikasih belanja. Tapi Oke. karena ada uang harta ghanimah tadi, Dis ngerti harta ghanimah tuh? Iya, mereka minta Ngerti, minta aku tambah ajar, lebih, Dis. betul. Itu adalah rampasan. Iya, Hah? ketika Nabi mendapatkan harta rampasan perang, istri-istri Nabi matanya langsung menginginkan, betul nggak? Mereka menginginkan, betul? Kemudian Nabi bilang, apakah kamu hanya untuk memikirkan dunia saja? Ya iya. Sementara belanja sudah dikasih. Iya, akibatnya itu mau namanya diceraikan apa? sama Nabi, betul? Itu kan usulan Makasih, dari Mai. Pak Umar tadi. Oke, saya Tapi bacakan Nabi saja kan ya. tidak menceraikannya. Cuma dikasih Loh, nasihat. iya, tapi kenapa ayat itu berasal dari Umar langsung jadi ayat Quran? Perhatikan nih, Ya, boleh pilih dong. ketika istri-istri Rasulullah meminta tambahan nafkah, Umar pun bermaksud mencandainya agar Rasul tertawa. Umar berkata, "Ya Rasulullah, jika istri saya meminta uang belanja kepada saya, maka akan saya sakiti lehernya." Benar saja Rasul tertawa mendengarnya. Kemudian beliau mengatakan, "Tahukah kau wahai Umar, mereka, istri-istri beliau, sekarang berada di sekelilingku juga sedang meminta uang belanja." Umar pun melotot ke arah putri-putri mereka. Kemudian Umar dengan bercanda menyakiti leher Hafsah, dicekek. Putrinya yang juga istri Rasulullah. Sementara Abu Bakar menyakiti leher Aisyah. Lu perhatikan, minta uang belanja dicekek tuh. Loh, Anda tidak percaya? Tanya tadi. Ini loh, menyakiti leher itu diapain? Loh, Anaknya yang mendidik anaknya biasanya. iya, jangan itu. ketika dia kamu minta duit lebih sama Rasulullah, dicekek tuh. Nah, Itu Umar ayahnya, mengatakan, perhatikan. anaknya, bukan Rasulullah yang mencekek. Iya, Rasulullah itu orang baik. yang mencekek bapaknya, betul. Bapak anaknya tak Oke, ajak. Itu iya, kan sambil bercanda. Itulah suri tauladan. Baik. Bukan Nabi Muhammad yang mencekek, tapi ayahnya. Tetapi Ayah punya anak. tetapi para sahabat Nabi itu Muhammad yang disalahkan. Oke, para sahabat adalah contoh Islam yang terbaik, betul? Dia bercanda, dia salah bercanda. Ayah. mulai muncul kalau udah begini. Nabi Muhammad itu adalah suri Perhatikan, tauladan. Umar mengatakan, engkau telah meminta apa yang tidak ada pada diri Rasulullah. Karena peristiwa ini, Rasulullah mengasingkan diri, tidak menemui istri-istrinya selama 29 hari. Dalam riwayat lainnya 30 hari. Rasulullah marah dengan sikap istri-istrinya hingga akhirnya Allah menurunkan surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Katanya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang paling baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keriduan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar." Rasulullah kemudian mendatangi Aisyah pertama kali dan Aisyah memilih untuk bersama Rasul dan memilih akhirat. Tuh makanya ya. Jadi istri-istri jangan minta uang belanja lebih, karena kalau minta uang belanja lebih nanti diceraikan. Betul? Oh salah, Edis menerangkannya itu salah. Itu sih ngarang, Dis. Bukan begitu ceritanya. Berat ini saudara-saudara. Bukan berat. Edis pelintir. Bukan begitu maksud ayat Gimana? itu, Dis. Silakan gimana ayatnya? Ayatnya itu menerangkan istri-istri Nabi itu kan mau uang lebih dari hasil ganimah tadi. Minta uang belanja Kemudian, lebih. dibilang oleh sahabatnya tadi yang punya anak-anak tadi marah dia. Jadi Dicekek dia mengajar mereka. anaknya supaya jangan minta kepada Nabi yang berlebihan. Ya, dicekek itu mereka, kalau betul? menurut Hah? Dicekek mereka, betul? Itu kan sambil bercanda. Masa Sambil cekek bercanda. anak? Dicekek lah kata. Bercanda. Ya udah, Katanya terus. tuh dalam cerita tuh tadi. Aku nih baca yang Edis baca mendengar yang Edis baca tadi lah. Aku nih murid yang Berat. kita, Dis. Ya udah, terus lanjut. Aku ini guru Edis. Kemudian Allah berfirman, Muridku.
Guru. Nggak mau jadi murid Edis lah, Edis pelintir ayatku. Oke, Kemudian lanjut, Allah Bu. berfirman kepada Nabi, Ah. suruhlah istrimu itu mengambil pilihan. Apakah dia ingin harta dunia atau ingin bersamamu di dunia dan di akhirat masuk surganya Allah. Oke. Kemudian si kalau Aisyah mereka tadi, kalau itu mereka sayang. kalau mereka masih terus seperti itu diancam diceraikan, betul? Bukan Nabi Muhammad yang menceraikannya. Tapi Iya, kan, kalau Maju mereka tadi terus-menerus meminta belanjaan berlebih, maka akan diancam diceraikan. Betul? diceraikan, itu kan firmannya, itu kan pilihan Nabi pula. Kemudian Nabi Susah memberi ya pilihan Allah begini. istrinya milih bersama dia. Iya, akibat daripada ancaman mau diceraikan tersebut. Daripada diceraikan, betul? Dua pilihan, Dis. Apakah dia mau harta dunia itu? Ya ambil, silakan ambil dunia nih. Tapi diceraikan. Mungkin cerai. Iya. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi mau minta uang belanja lebih, diancam diceraikan. Oh, Maka gimana? mau kesejahteraan dunia dan akhirat, maka pilihlah aku dan uang yang ku kasih belanja yang secukupnya. Bahkan lebih dari cukup di zaman itu. Harta gunimah sebanyak itu. Masa setiap perang mau uangnya, setiap perang mau gunimahnya. Itu kan tamak namanya, Dis. Makanya istrinya itu dikasih dua pilihan. Oke, berarti istri Nabi menurut ibu mata duitan. Iya, kalau Ya. yang mendidik istri itu adalah suami. Berat ini, astagfirullahaladzim. Berani mengatakan istri Dis, masa Nabi berat, mata aku sih duitan. ringan-ringan saja. Hah? Oke lah. Tapi begini loh yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan tuh begini. Kita ini sebenarnya kalau membahas tentang agama Islam, ya agama apa saja lah, kita itu jujur begitu loh. Apa yang ada, apa yang tertulis, udah kita jujur saja. Kenapa sih kita harus menutup-nutupi sesuatu? Begitu loh. Betul Aku tidak? kurang jujur tadi. Ya sekarang baru jujur, tadinya kan nggak jujur. Oke teman-teman, panjang lebar sudah kita dengarkan bagaimana diskusinya Elis TV melawan seorang muslimah ya, ibu guru ya. Di mana tadi banyak sekali ya ayat-ayat yang dibawakan oleh Elis TV dan diupayakan untuk memberikan penjelasan maksud ayat tersebut. Tetapi teman-teman, nah ini poin pentingnya teman-teman. Kita cross check lagi, karena ini kan ranahnya kepercayaan umat Islam ya. Saya ini Kristen, saya mengimani bagaimana yang tertulis dalam Alkitab, menerima sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya mempelajari isi Alkitab itu dan saya memaknainya teman-teman. Setiap apa yang saya baca, saya maknai gitu. Nah ini kembali lagi kepada saudara saya yang Islam. Bagaimana tadi Edis TV sudah membawakan ayat, tetapi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Artinya, coba kalian cek lagi kebenaran yang diucapkan oleh Edis TV ini sesuai enggak ya sama yang tertulis yang kalian miliki, kitab kalian seperti itu. Nah, bagaimana tadi ibu ini supaya juga memberikan suatu pengertian ataupun maksud dari ayat tersebut. Nah, kita kan punya pikiran teman-teman, kita punya pikiran untuk bisa berpikir dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar. Tentunya sumbernya semuanya dari apa yang kita baca. Kalau misalnya Edis menafsirkan seperti ini, ibu tadi menafsirkan seperti ini, terus ada lagi yang menafsirkan seperti ini, kan lebih baik kita menggunakan pikiran kita sendiri. Apa yang kita baca itu dimaksudkan itu mungkin terlihat jelas ya dari ayat tersebut kalau kita baca terjemahannya gitu ya. Artinya kalau misalnya tertulisan itu bahasa Arab, ada terjemahan bahasa Indonesia seperti apa. Nah dari ayat itu kita bisa memaknai gitu. Tapi kalau misalnya kurang mengerti juga ya bolehlah kalian mencari referensi dari tafsiran itu, kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Nah seperti ini karena diskusi yang bisa saya sampaikan kepada kalian tidak akan membuat kita itu semakin ricuh, tidak akan membuat kita itu semakin karena ranahnya agama ini kepercayaan kita masing-masing tidak akan bisa sampai memasang, tapi prosesnya pembelajaran. Walaupun ini kebenaran dalam diskusi ini kita bisa ambil itu, tapi kalau misalnya ini tidak sesuai dengan apa yang tertulis, kalian bantah di kolom komentar. Silakan tinggalkan di kolom komentar bagaimana pandangan kalian terhadap di sini. Jangan lupa like-nya juga teman-teman dan subscribe. Terima kasih sudah menjalankan. Salam kasih dari Terang.